Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk semua kelas dan untuk semua paket. Pada kesempatan ini materinya membahas tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, kulu muskirin khamrun wa kulu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Itu sabda baginda Nabi SAW. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan manusia atau orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksud untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan Allah melarang dan harus menjauhi makanan dan minuman yang haram. Karena apa yang setiap kita makan dari yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan berpengaruh terhadap perilaku dan tabiat kebiasaan buruk kita. Jadi jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam itu adalah agama yang membawa kepada keselamatan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana tadi yang disampaikan dalam sabda baginda Nabi SAW, bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan yang setiap khamar atau yang memabukkan itu adalah haram. Itu jelas. Terkait khamar, makanan dan minuman yang halal dan haram, baginda Rasulullah SAW menyampaikan 7 nasihatnya kepada kita semua sebagai umatnya, yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari kitab At-Targhib dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda dan berwasiat kepadanya dengan 7 hal. 4 diantaranya adalah: 1. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong, dibakar atau disalib. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa sengaja meninggalkan sholat, sungguh ia telah keluar dari agama. 3. Janganlah bermaksiat, karena maksiat itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan 4. Janganlah minum khamar, karena sesungguhnya ia adalah pangkal segala dosa. Kemudian Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an juga meriwayatkan hadis yang sama. Ia berkata, kekasih saya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan memberikan nasihatnya kepada Abu Darda. 1. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun meskipun kamu dipotong-potong dan dibakar. 2. Jangan sengaja meninggalkan sholat. Tarkus sholat. Barang siapa sengaja meninggalkannya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melepasnya dari jaminannya. Yang ketiga, jangan minum khamar. Sesungguhnya itu kunci segala keburukan. Sebab ada sebuah kisah yang memang terjadi secara nyata akibat daripada khamar, minum khamar yang digoda oleh setan. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Barsiso. Dia beribadah di suraunya selama 70 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan tipu muslihatnya. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, adakah di antara kalian yang mampu menghancurkan keimanan Barsiso?
Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barsiso dan mengenakan pakaian ulama serta mengenakan sorban di atas kepalanya. Setan mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dan menyapa Barsiso. Barsiso tidak bergeming. Dia tetap melanjutkan ibadahnya. Tatkala setan tak mampu mengambil perhatian Barsiso, maka dia berpura-pura beribadah di teras surau itu. Maka setelah Barsiso selesai dari ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat di teras surau ada seorang yang tampil seperti ulama yang sedang beribadah dengan khusyuk. Lalu Barsiso bertanya kepadanya, "Kamu tadi menyapaku, sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amal ibadahmu." Barsiso berkata, "Saya tidak bersamamu. Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka aku sudah memanjatkan doa yang kutujukan bagi semua orang mukmin." Kemudian dia beranjak beribadah dan meninggalkan tamunya itu. Maka setan itu pun beribadah. Setelah itu Barsiso tidak menoleh kepadanya selama kurun waktu 40 hari. Setelah Barsiso selesai beribadah, dia melihat tamunya sedang beribadah juga. Tatkala dia melihat kesungguhan tamunya yang tak lain adalah setan itu. Nah, ini setan ini terus menggoda, mengelabui manusia sampai hari kiamat, menggodanya itu. Nah, ini harus hati-hati ya. Maka kita pun jangan sampai khutuwatis syaiton, mengikuti daripada langkah-langkah setan. Nah, setelah Barsiso selesai beribadah, dia melihat tamunya sedang beribadah juga. Tatkala dia melihat kesungguhan tamunya yang tak lain adalah setan itu, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk masuk ke surau bersamamu." Nah, ini tipu daya setan. Lalu dia memberi izin masuk di surau dan beribadah bersama Barsiso beberapa waktu lamanya. Dikisahkan bahwa mereka beribadah dalam waktu yang sangat lama sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dan kekuatan tamunya dalam beribadah, Barsiso merasa rendah diri berada di hadapannya. Ada perasaan yang bercampur aduk antara kagum, merasa tersaingi, dan iri terhadap kehebatan ibadah tamunya yang tidak lain adalah setan itu. Barsiso merasa bahwa dia sudah sangat rajin beribadah sehingga tidak boleh ada orang lain yang lebih rajin darinya. Barsiso akan merasa malu kepada orang-orang kampung jika mereka tahu bahwa ada orang lain yang lebih kuat dan lama beribadah dibandingkan dirinya. Mengetahui kondisi kejiwaan Barsiso yang demikian, setan itu mulai melancarkan aksi berikutnya. Setan itu berkata untuk meruntuhkan mental Barsiso. "Tuan Barsiso, saya ingin pergi dari sini karena saya ingin mencari orang yang lebih rajin beribadah dibanding kamu. Ternyata kamu belum ada apa-apanya dalam hal ibadah. Kamu tidak serajin dan sekuat yang aku duga." Barsiso tidak mau tamunya itu pergi begitu saja. Dia khawatir berita kekalahannya ini tersebar luas di masyarakat. Barsiso mengungkapkan keinginannya mendapatkan pelajaran bagaimana cara tamunya tersebut mampu beribadah melebihi dirinya. Ringkas cerita, pada saat setan hendak pergi, dia mengatakan bahwa kekuatannya dalam beribadah didorong penyesalannya bahwa dahulu ia adalah seorang pemabuk alias tukang minuman keras. Jika Barsiso ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Barsiso akhirnya menerima tawaran tamunya tersebut. Setan lalu membawa Barsiso menuju kedai minuman keras di kampung sebelah. Kedai minuman keras itu dilayani oleh seorang wanita. Barsiso kemudian menenggak minuman keras sebanyak 3 gelas. Setelah Barsiso mabuk, setan tertawa terbahak-bahak. Barsiso pun mengikuti tawanya. Mereka berdua larut dalam pesta minuman keras. Setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia terus mencekoki Barsiso dengan minuman keras sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya Barsiso melakukan pelecehan seksual
terhadap penjaga warung dan membunuhnya. Barsiso pun malam itu terus menengguk minuman keras. Pagi harinya orang-orang kampung menemukan Barsiso dalam keadaan tewas mengenaskan di pinggir jalan karena terlalu banyak minum. Bahkan wanita yang dilakukan pelecehannya oleh Barsiso itu dibunuhnya. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil sebuah pelajaran, sebuah ibroh. Betapa setan terus mengganggu dan menggoda kita sampai hari kiamat. Jangan sampai kita tergoda oleh bujuk rayu setan. Ingat, ada hawa nafsu, ada setan. Hawa nafsu itu sebetulnya pintar, bodoh, tapi kuat. Sedangkan setan itu adalah pintar, tapi lemah. Pintar karena apa? Terus menggoda di akalan, kalau istilah Sundanya itu di akalan, bahwa bagaimana caranya orang yang alim, orang yang abid ibadah, ahli ibadah itu digoda dan dibujuk rayu oleh yang namanya setan. Seperti kisah Barsiso tersebut. Dari awalnya minum khamar, kemudian melakukan pelecehan seksual, diperkosa si perempuan yang punya warungnya itu, kemudian setelah itu dibunuhnya karena merasa menanggung malu. Nah, jangan sampai terjadi pada kisah seperti ini. Ibadah yang sekian tahun lamanya hangus dengan bujuk rayu setan. Jadi kita harus waspada terhadap godaan setan. Jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum adu mubin. Sungguhnya adalah setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Demikian pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kita semua bisa menjaga daripada minuman dan makanan yang halal lagi baik. Itu yang harus dijaga. Sebab ketika makanan haram itu masuk ke dalam tubuh kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rusaknya perbuatan dan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa, bertemu kembali di pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kerjakan soalnya di Google Classroom untuk mengetes hasil daripada menyimak video pembelajaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.